Pemirsa, waspadalah, penyakit diabetes bukan hanya mengancam orang dewasa, namun juga kepada anak-anak. Kota Padang, Sumatera Barat, 7 anak diduga menderita gagal ginjal akut misterius. 6 diantaranya bahkan harus menjalani cuci darah. Berbagai penyakit komplikasi bisa terjadi karena diabetes, diantaranya stroke dan gagal ginjal. Terungkapnya 60 pasien anak gangguan ginjal yang harus menjalani cuci darah secara rutin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Kamis 25 Juli 2024 menggugah keprihatinan publik. Diabetes. Diabetes si silent killer. Berdasarkan data dari International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan tingkat kematian akibat diabetes tertinggi di dunia dengan jumlah korban mencapai 236.711 jiwa. Diabetes mellitus tipe 2 menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia kesehatan. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basara Yanuarso mengatakan, tingginya konsumsi minuman manis pada anak di Indonesia meningkatkan resiko diabetes mellitus tipe 2 yang semakin dini. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, lebih dari 1.000 kasus diabetes ditemukan pada anak berusia 0-18 tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Namanya diabetes tipe 1 itu adalah diabetes yang biasanya pada anak-anak. Itu karena nggak punya insulin sama sekali. Sedangkan kalau yang tipe 2 itu yang banyak pada dewasa, dia punya insulin tapi insulinnya nggak bekerja dengan baik. Banyak orang beranggapan diabetes hanya bisa menyerang orang dewasa. Namun faktanya, anak kecil juga bisa menderita diabetes tipe 1 ataupun 2. Apa yang kita kunyah itu pilihan kita. Kalau kita nggak dengan sadar memilih apa yang kita gigit-gigit, dampaknya besar sekali. Dokter spesialis anak Bambang Asmara menjelaskan, ada 3 gejala yang biasa dialami anak penderita diabetes. Jadi gejala utama yang paling gampang itu kalau bahasa Latinnya ya, atau bahasa kedokteran itu 3P ya. 3P itu poliuria, ya, banyak kencing, polidipsi, banyak minum, ya, dan polifagi, banyak makan. Tetapi walaupun banyak makan, berat badan tuh cenderung merosot terus. Ini Ara, tiap hari ia bermain game di ponsel pintarnya dan sangat jarang olahraga. Ia ditemani dengan tumpukan keripik dan cemilan manis dilengkapi dengan beberapa kaleng minuman bersoda. Ara juga senang makan makanan cepat saji di malam hari dan tak jarang dihangatkan keesokan harinya. Ia juga tidak suka mengonsumsi air putih karena menurutnya membuat jus dengan banyak gula dan susu kental manis bisa membuat harinya lebih ceria. Tidak cukup sampai di sana, ternyata setiap sore Ara pergi dengan temannya untuk membeli es krim coklat dan juga vanila di seberang jalan depan rumahnya. Di malam hari, Ara sering tidak bisa tidur karena harus bolak-balik kamar mandi untuk buang air kecil. Alhasil, tak jarang jam tidur Ara menjadi berantakan. Suatu hari, Ara merasa berat badannya mulai naik. Padahal di usia anak sekolah dasar, berat badan 60 kg bukanlah hal yang wajar. Bunda pun mengajak Ara untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter. Ternyata, Ara memiliki gejala penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat. Dokter pun merekomendasikan beberapa pilihan pengobatan dan menyarankan Ara untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat lagi. Selain mengontrol gula darah, Ara juga diminta untuk sering memantau dashboard interaktif preferensi diabetes mellitus tipe 2. Dashboard interaktif dibuat dengan desain yang ramah bagi penggunanya. Target utamanya adalah anak-anak hingga remaja penderita diabetes mellitus sampai masyarakat menengah ke bawah. Tahapan riset dimulai dari pengumpulan data, kemudian analisis data, dan menghasilkan luaran riset berupa optimalisasi pengelolaan risiko kesehatan berbasis data. Dashboard ini mengumpulkan data melalui survei primer yang dilakukan dengan interview yang diberikan kepada para pakar ahli, serta survei sekunder yang dihasilkan dari interview dan juga jurnal dari data instansi. Dalam pembuatan dashboard ini menyasar 3 hal, dengan menggunakan teknik analisis konten analisis, SWOT, analytical hierarchy process, serta matriks persilangan SWOT dapat menghasilkan 3 output dengan penerapan dashboard diabetes mellitus tipe 2. Berikut adalah desain prototipe dari dashboard monitoring preferensi diabetes mellitus tipe 2. Ada beberapa visualisasi menarik yang digunakan pada dashboard ini. Yang pertama, peta Indonesia yang menampilkan distribusi wilayah yang memiliki preferensi tingkat diabetes mellitus yang tinggi. Yang kedua, diagram lingkaran yang menampilkan jumlah klasifikasi usia pasien diabetes mellitus setiap tahunnya. Yang ketiga, diagram batang yang menampilkan makanan manis yang dikonsumsi di setiap rumah tangga per tahunnya. Kemudian ada diagram garis yang berisi tren pemeriksaan kesehatan yang menunjukkan kenaikan 15% dalam 3 tahun terakhir yang menandakan peningkatan kesadaran masyarakat. Adapun beberapa program tambahan dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
Program tambahan ini dilakukan juga untuk memonitoring dashboard preferensi diabetes mellitus tipe 2. Ingatkah kalian dengan Ara? Siswi kelas 6 SD yang kini sudah menginjak bangku kelas 1 SMP. Ara menjadi lebih rajin berolahraga walaupun harus duduk di kursi roda untuk sementara waktu. Camilan Ara juga kini telah berganti menjadi buah-buahan potong yang segar. Ara mulai menyadari bahwa setiap gigitan adalah tanggung jawab baginya.